حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Hadirin hadirat pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah siam ini tidak hanya memperhatikan syarat dan rukunnya agar menjadi sempurna dan menghasilkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap kita memperhatikan adabus siyam. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa adabus siyam sittah, ada 6 adab-adab berpuasa yang harus diperhatikan sehingga puasanya menjadi puasa yang terbaik. Yang pertama adalah husnul ghidha. Husnul ghidha adalah baiknya makanan, memperhatikan makanan dari segi kehalalannya, baik halal barangnya maupun halal cara mendapatkannya. Yang kedua, perhatian terhadap thayyibnya. Dan yang ketiga, perhatian terhadap porsi dan waktu ketika mengkonsumsinya. Hal ini senada dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu ila ta'am. Hendaknya setiap jiwa untuk memperhatikan makanannya. Karena orang-orang yang ketika bulan Ramadan tidak memperhatikan makanannya, tidak memperhatikan halal dan haramnya, thayyibnya, bahkan berlebih-lebihan ketika mengkonsumsinya, tentunya tidak akan menghasilkan suasana ibadah yang terbaik. Siangnya kelaparan, malamnya kekenyangan, sehingga tidak bisa menjalankan sholat tarawih, tidak bisa tilawah dengan baik. Ini adab yang pertama menurut Imam Al-Ghazali, husnul ghidha, memperhatikan makanannya. Yang kedua, hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah, tarkul mirah, meninggalkan perselisihan, pertentangan, apalagi perkelahian. Rasulullah SAW mengatakan, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain. Apabila datang kepadamu orang yang akan mengajakmu bertengkar, atau ingin mengajakmu berkelahi, atau mencelamu, mencercamu, cukup dijawab dengan inni shaim, aku sedang berpuasa. Nah, disinilah kita berusaha untuk imsak, menahan diri dari mengungkapkan rasa marah, menahan diri kadhiminal ghaidha. Salah satu ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah kadhiminal ghaidha, mampu menahan dirinya ketika marah. Kadhim seperti kadhimah atau termos, kadhiminal ghaidha seperti termos, di dalamnya menyimpan air yang sangat panas. Tapi karena ditahannya, termos ini tidak akan mengeluarkan air panasnya sembarangan. Dia hanya mengeluarkan air panasnya ketika dibutuhkan untuk menyeduh kopi, menyeduh teh, sehingga hal yang sangat panas di dalamnya itu bermanfaat. Begitulah seorang muttaqin, hasil dari riyadhah puasanya menjadikan ia bisa menahan dirinya untuk tidak mengungkapkan amarahnya dengan kata-kata yang kotor ataupun tindakan yang destruktif. Tarkul mirah. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, adabus siyam adalah mujanabatul ghibah. Kita berusaha untuk menjauhkan diri dari ghibah, menjauhkan diri dari membicarakan aib orang. Atadruna mal ghibah, kata Rasul. Kalian tahu apa itu ghibah?
dzikruka akhaka ma yakrahu. Rasul mendefinisikan kata ghibah adalah kau membicarakan apa-apa yang ada pada saudaramu dan ia tidak suka kalau itu diucapkan. Berarti itu adalah aib, kekurangan dalam fisik. Kita tidak boleh menyifati saudara kita dengan si pendek, si botak, si hitam, si keribuk, tapi sebutkan nama yang baik, atau pekerjaannya, atau anaknya siapa. Ya. Al-ghibah termasuk dosa besar dan pelakunya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali setelah ia mendapatkan maafnya. Nah, kalau yang dighibahi itu orang yang dekat dengan kita bisa meminta maafnya ketika Idul Fitri atau setiap harinya. Tapi kalau yang kita ghibahi adalah artis yang di Jakarta, politisi yang di Senayan, atau para pejabat, ya, kapan kita meminta maafnya? Kapan kita meminta maafnya? Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, menurut Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin, memang ada beberapa kondisi di mana kita membicarakan aib tapi tidak masuk dalam ranah ghibah. Yang pertama adalah raf'ul madzalim. Ketika kita mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh saudara kita kepada yang berwenang agar kezalimannya itu segera diselesaikan. Yang kedua, bukan termasuk ghibah adalah tahdzirul muslimin, memberikan peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya seseorang yang berbuat buruk, seseorang yang menyebarkan aliran sesat misalnya, dan kita tahu, kita wajib untuk memberikan tahdzir tentang kesesatan yang ia sebarkan. Atau seorang penipu yang hendak menipu rekan kita, saudara kita, wajib bagi kita menyampaikan keburukan dia agar dia tidak tertipu. Yang ketiga adalah kondisi di mana ghibah itu untuk kepentingan pernikahan. Ketika kita ditanya oleh seseorang tentang tetangga kita yang akan ia lamar, ia nikahi, kita boleh di situ mengatakan apa adanya tentang kekurangannya, dan itu bukan termasuk ranah ghibah. Yang keempat adalah rafdul kadzib. Di saat puasa kita menjauhkan diri dari berdusta. Berdusta kita jauhkan. Rafdul kadzib. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, tindakan-tindakan dusta, walaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak membutuhkan puasa orang ini, alias puasanya tidak diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah tarkul adha, berusaha untuk menjauhkan diri dari menyakiti orang lain, baik dengan verbal, kata-kata yang menyakitkan, atau dengan tindakan yang menyakitkan. Berusaha untuk menahan diri tidak menyakiti orang lain. Bahkan kata-kata kita menjadi lemah lembut, nasihat yang keluar, ajakan baik. Dan yang terakhir, adabus syam adalah hisnul jawarih minas sayyi'at, menjaga diri seluruh anggota badan kita dari sayyi'at, dari keburukan-keburukan. Mata jangan sampai melihat tontonan yang buruk, kita ganti dengan membaca Al-Quran. Telinga jangan sampai mendengarkan ghibah, mendengarkan namimah, mendengarkan fitnah, kita ganti dengan mendengarkan tausiah. Langkah kaki lebih banyak kita menuju ke masjid Allah daripada ke tempat maksiat. Dan seluruh anggota badan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan memperhatikan 6 adabus syam menurut Imam Al-Ghazali, insyaallah puasa kita akan lebih baik. Puasa kita puasa yang didasari dengan imanan wa ihtisaban. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga menjadi insan-insan yang bertakwa. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.